Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslil awwal syariah wa ma'ana fi hadzal yaum min darsi fiqhin nisa. Ya asallahu an yu'tina dawama siha wal afiyah hatta nastati an nata'allam wa nastamirra jihadina fi talabil ilmi. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua santri di kelas 1 syariah Allah selalu berikan kekuatan, keistiqomahan sehingga setiap harinya mau dan terus belajar ya, meskipun sesibuk apapun dan sesulit apapun keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mudahkan dan lancarkan setiap urusan dan setiap niat baik yang telah kita niatkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur 'aiba syekhina 'anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pembahasan kali ini dalam fiqhin nisa fi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam Syekh Dr. Syauqi Alam, kita masih akan mempelajari tentang mutafarriqat fil hadar wal ibahah yang sering terjadi. Itu masih boleh nggak sih atau haram nggak sih melakukan seperti ini, khususnya pada perempuan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan. Yang pertama adalah hukmu zuhuril mar'ah biduni hijab amama azwaji akhwatiha. Bolehkah seorang perempuan tidak memakai kerudung ya di depan suami saudarinya atau di depan saudara iparnya gitu ya. Jadi misalkan si A mempunyai saudara ipar laki-laki, kemudian dia tidak memakai jilbab di depan saudara ipar laki-laki tersebut, karena di sini keadaannya mereka hidup bersama gitu ya, misalkan tinggalnya satu rumah atau dengan orang tuanya, kemudian ada adik ipar, ada saudara iparnya. Ketika ketemu dengan suami ipar tersebut tidak memakai hijab, boleh atau tidak? La yasihu minan nahiyati syar'iyyah zuhurul mar'ah biduni hijab amama azwaji akhwatiha. Menurut sisi pandang daripada syariat, tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk tidak menggunakan hijab atau tidak menggunakan kerudung di depan suami-suami saudarinya atau di depan saudara iparnya. Li'annahum, kenapa? Karena mereka bukan mahram mu'abbad atau mahram yang selamanya ya, karena masih bisa dinikahi. Jikalau misalkan saudarinya meninggal, maka iparnya ini masih bisa menjadi suaminya. Wa mimma dzakara ya'lamul jawab anis su'al, ya seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya tentang permasalahan ini. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam bisawab. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah hal qadamul mar'ah aurah wa hal irtida'ul khimar wajib ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah telapak kaki seorang perempuan itu aurah ya, seperti yang pernah kita bahas, tetapi kita bahas lagi di sini. Jumhur fuqaha ya, bahwa jumhur ulama fiqih menjelaskan bahwa seluruh jasadul mar'ah, seluruh badan perempuan itu merupakan aurah ya jika diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali apa? Kecuali al-wajhu wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Li'annal mar'ah tahtaj ilal muamalah ma'ar rijal bil akhdi wal ata. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah bahwa seorang perempuan boleh memperlihatkan telapak kakinya karena bukan merupakan aurat. Tuh. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i kalau berkata bahwa seluruh anggota tubuh perempuan itu
aurat kecuali wajhuha wa kaffaiha binisbah lin nazar gitu ya. Wa yu'khadhu hadzal khilaf anna qadamul mar'a fi ba'd al madhhab bikilah laisa aurah wa annaha in shallat makshufatil qadamain fa shalatuha sahihah. Ya, jadi di sini terjadi adanya khilaf bainal fuqaha bahwa qadamul mar'a di beberapa madhab itu menjadi aurat dan sebagian lagi bukan aurat. Wa innaha, jadi ketika ada seorang perempuan yang sholat kakinya terbuka karena adanya ikhtilaf ini, maka sholatnya tetap sah gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah ziyaratul mar'ah lil marda. Bolehkah seorang perempuan menjenguk orang sakit, terutama yang sakit ini misalkan laki-laki. Ya, di sini permasalahannya adalah tetangga, misalkan tetangga samping rumah atau depan rumah laki-laki itu dia sakit. Kemudian si tetangga yang perempuan ini menjenguknya, boleh atau tidak? Lama nisyara min ziyaratul mar'ah lil marda idza tammati ziyarah fil itar al masy'uru li iyadatil marid. Sesungguhnya tidak ada larangan di dalam syariat bagi seorang perempuan menjenguk orang sakit, ya meskipun orang sakitnya itu laki-laki. Idza tammatiz ziyarah fil itaril masyru' li iyadatil marid. Jika memang ziarahnya atau menjenguknya ini masih dalam lingkup syar'i, ya, sebagaimana tata cara dalam menjenguk orang sakit. Ya dulu ala dzalika, ya dalilnya adalah ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjenguk Bilal bin Rabah ketika sakit, maka boleh. Wa bina'an ala ma sabaqa fi waqi'ati su'al, tetapi di permasalahan ini lama min iyadatil mar'ah lil marda idza kana al-ghurdu minha su'al wa 'ala al-jari wa muwasatuhu wal qiyamu wajibil jari nahwa jarihi. Jadi seperti apa yang ditanyakan penanya tadi, maka dibolehkan bagi seorang perempuan menjenguk orang sakit, apalagi tetangganya ya, meskipun laki-laki, jika memang al-ghardu tujuan dan maksudnya hanyalah menanyakan kabarnya, kemudian al-qiyam biwajibi al-jar nahwa jarihi, atau merupakan kewajiban hidup bertetangga dengan menghormati tetangganya. Masa tetangganya sakit tidak dijenguk, kan seperti itu. Fa in kharajat ziyaratu zawjah li jarihal marid an hadzal gharad ila aghradin ukhra fala tajuzu hadhihi ziyarah. Nah, tetapi kalau maksud dan tujuan daripada menjenguk ini bukan seperti yang disebutkan tadi dan keluar dari gharad syar'i atau tujuan syar'i, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan untuk menjenguk saudara tetangganya yang sakit tersebut. Wa ta'zimu az-zawjah in fa'alat dzalika. Jadi si istri yang tadi ini yang menjenguk tetangganya itu berdosa jika memang mempunyai ghardun akhar. Wa kadzalika la tajuzu ziyaratu zawjah li jarihal marid in alimat anna hadhihi ziyarah la yardu anha zawjiha aw tusabbibu lahu ba'da syuquqi wal lain. Dan tidak juga diperbolehkan seorang istri menjenguk tetangganya yang sedang sakit kalau memang az-ziyarah ini atau menjenguknya ini tidak diridhoi oleh suaminya atau menjadikan suaminya merasa curiga atau adanya kecurigaan, misalkan karena istrinya menjenguk orang lain dan sebagainya, harus dengan ridho suami. Karena apa? Li'anna al-hafsu 'ala masya'ir al-mutabadila baina az-zawjaini min aujabil wajibat. Karena menjaga kepercayaan satu sama lain antara suami istri itu merupakan kewajiban yang sangat diwajibkan, wa huwa muqaddim syar'an wa akhlaqan ala ziyaratil jar. Dan itu merupakan awal atau muqaddimah atau lebih didahulukan daripada untuk menjenguk orang sakit, dan merupakan adab dan akhlaknya juga sebelum menjenguk orang sakit. Jika seorang istri sudah mempunyai suami, suaminya mengizinkan atau tidak, takutnya nanti timbul kecurigaan dan fitnah, maka itu lebih baik tidak dilakukan, ya, harus dengan seizin suami, seperti itu. Itu salah satu daripada adab dan akhlak juga untuk menjenguk orang sakit. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah hukmu amalil mar'ah kamuhandasah. Nah, ini adalah bagaimana hukum seorang wanita yang bekerja sebagai arsitek, ya.
Di sini pertanyaan daripada penanya adalah ma huwa hukmu syar'i fi amal al-mar'ah ka muhandasah idza kana hadzal amal yatadamman al-awwal at-ta'amul al-mubashir ma'al muhandisin, ats-tsani imkaniyatul ikhtilat ma'al muhandisin, ar-ruqub ma'al muhandisin fi sayara li wahdiha li ayyi sabab, al-mashy ma'a tullab bismil ilmi awil as'ilah. Ya, bagaimana hukum secara syariat jika seorang perempuan bekerja sebagai arsitek atau insinyur gitu ya, yang menjadi di pembangunan gitu kan biasanya lebih banyak laki-lakinya. Nah, kemudian pekerjaannya ini terdiri daripada kalau misalkan at-ta'amul al-mubashir, jadi berkomunikasi, bersosialisasi dengan laki-laki, dengan arsitek-arsitek yang laki-laki itu secara langsung, karena mau tidak mau partner kerja mereka kebanyakan adalah laki-laki. Kemudian memungkinkan juga ikhtilat kayak seperti ngobrol atau berdiskusi secara langsung dengan laki-laki. Kemudian ar-ruqub ma'al muhandisin, misalkan ketika pergi ke proyek itu dengan satu mobil, jadi laki-laki dan perempuan gitu ya. Atau misalkan al-masyu ma'atulab, atau misalkan berjalan berdua atau lebih laki-laki dan perempuan dengan nama untuk berdiskusi tentang ilmu gitu ya. Walau jawab abahal Islam al-amal al-mar'ah idza kana al-amal fi hajatin ilaiha au kanat hiya fi hajatin ilal amal. Sesungguhnya dalam Islam memperbolehkan seorang wanita untuk bekerja ketika memang pekerjaannya itu memang dia butuhkan, atau memang dia butuh untuk kepada pekerjaan itu dengan syarat-syarat yang pernah dijelaskan di pembahasan sebelum-sebelumnya. Wan takunal mar'ah, dengan syarat seorang wanita ini tidak boleh mutabar lijah atau berlebih-lebihan dalam penampilannya, wa alla takhtali birrajul, dan tidak bercampur atau ikhtilat dengan atau tidak berdua-duaan dengan laki-laki, wa an yakuna ikhtilatuha wa ta'amaluha fi ar-rijali fil hudud al-tirasam al-islam min hifdil aini min an-nuratil khaina wa hifdin nafsi min al-afkaril athimah. Nah, kemudian juga ikhtilatnya, ta'amulnya, sosialisasi antara laki-laki dan perempuan ya ini harus dalam batasan-batasan wajar yang telah digambarkan oleh syariat Islam, yaitu menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya dari penglihatan yang khianah, kemudian harus bisa menjaga dirinya dari pikiran-pikiran yang kotor atau terlarang, itu masih dibolehkan ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian selanjutnya adalah musafahatur rajul lil mar'ah, bolehkah seorang laki-laki bersalaman yadan biyadin dengan perempuan ya. Jadi boleh uridu an as'ala an ara'il a'immah fi salami imra'ah ala rajul biliyad, bolehkah seorang laki-laki dan perempuan bersalaman tangan? Boleh jawab musafahatur rajul lil mar'ah in sahabaha qasdu taladzat bil lamsil yadi fahiya haram. Bersalamannya antara laki-laki dan perempuan, antara tangan dengan tangan, kalau dibarengi atau dibersamai dengan maksud at-taladdud ya, untuk menikmati ketika berpegangan tangan dengan perempuan tersebut, maka hukumnya adalah haram. Wa in kanatil musafaha li mujarradit tahiyyah wa lam yusahibaha qasdat syahwah aw taladdud fa hiya jaizah ala ma yarahu katsirun minal fuqaha. Tetapi kalau misalkan bersalamannya ini hanya untuk simbol menyapa misalkan, atau dalam konteks profesional gitu, dan tidak dibarengi dengan sahwah atau adanya taladdud untuk untuk merasakan sesuatu yang lainnya, fahiyah, maka itu dibolehkan menurut pandangan kebanyakan daripada fuqaha. Wa mimma dzakara ya'lamul jawab amma ja'a bis-su'al, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Nah, kemudian di sini kita membahas permasalahan selanjutnya, yaitu al-muhadatsah bainasyabab minal jinsaini. Bagaimana hukum percakapan antara dua pemuda dan pemudi ya, laki-laki dan perempuan yang masih muda-muda bercakap-cakap gitu. As-su'al anna uhibbu fatah, ada seorang laki-laki atau anak remaja laki-laki yang menyukai remaja perempuan. Wa tahaddatsu ma'aha 'abril hatif, dia kemudian mengobrol dengan si perempuan yang dia sukai ini melewati telepon.
tetapi di telepon itu dia tidak membicarakan tentang maksiat apapun gitu ya. Alhamdulillah wa adzkaru aidan annani al-fidru khuruj. Kemudian juga mereka tidak pernah jalan bareng atau menurut dia tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan atau tidak keluar daripada batas wajar menelpon tersebut. Malah kadang dia wa adzkuru aidan annani alamat ahla katsir anil Islam wa ahkami. Malah dia juga banyak mengajari si perempuan ini tentang Islam dan hukum-hukumnya. Jadi yang dari tadinya si ceweknya ini tidak pernah sholat, ketika ditelepon itu malah menjadi sholat dan sebagainya. Kemudian di sini penanya bertanya bahwa hal sayukafi anillah ala mafatu amla wasani hal muhadatsati ma'aha fil hatib haram. Intinya adalah apakah hukumnya dibolehkan atau tidak, atau percakapan di dalam telepon antara laki-laki dan perempuan ini dibolehkan atau tidak, atau saya ini salah atau tidak ketika membicarakan hal seperti itu. Wal jawab awalan al amal alladhi qama bihi sa'il min tawjihin nushi li ghairihi amalun thayyib. Ya, yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penanya tadi, yaitu dia menasihati seseorang untuk berbuat baik atau memberikan taujihat supaya seseorang itu menjadi sholat, kemudian melakukan sesuatu kebaikan, itu merupakan amalun thayyib, merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Yaqbalullahu azza wa jalla, semoga Allah menerima apa yang telah dikerjakan, wa yukafi alaihi wa sayfa yaj'alullahu fi mizan hasanatika fi yaumil qiyamah, dan merupakan timbangan kebaikan di hari kiamat. Wasanian al-muhadasa baina syabab minal jinsaini jaizah. Sebenarnya percakapan antara syabab itu pemuda-pemudi, ya, pemuda yang berbeda jenis, atau misalkan pemuda laki-laki dan pemuda perempuan, itu dibolehkan secara syariat idza kana taduru fi hududi ta'limil islamiyyah minal adabi wal ihtiramil mutabadil wa kullu minhum yusinu dhanni bil akhar, selama percakapannya ini merupakan batas-batas di dalam agama Islam, yaitu masih berseputar dengan pengajaran tentang Islam, daripada ada adabnya juga, adab dengan menggunakan adab yang diperbolehkan oleh Islam, kemudian adanya penghormatan satu sama lain juga, ya, merupakan dengan cara-cara Islam, maka itu dibolehkan, ya. Jadi wa yuhsinu adzan bil akhar, membuat prasangka yang lebih baik. Wa bisyartin an yakhlu haditsatu mimma yuthiru al atifa al muharrama, dan dengan syarat juga percakapan yang dilakukan keduanya ini harus terlepas daripada perasaan-perasaan yang dilarang, terutama sebelum nikah. Wa idza kunta tash'uru bil ladzah, tapi kalau kamu menelpon dia karena kamu suka sama dia, kemudian kamu merasa senang banget, baru kemudian tash'uru bil ladzah, nikmat gitu ya ngobrol sama dia, mendengar suaranya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, lebih baik darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya, atau mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi lebih baik tidak dilakukan, ya, karena ketika ada teman laki-laki yang bisa diajak ngobrol misalkan sama laki-laki atau perempuan ketika ini, maka lebih baik dengan yang lainnya. Allah taala ala wa alam bisawab. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair al-husni ihtimam. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengumpulkan catatan atau untuk absen pada hari ini. Nafa'anallah bil musyahina fid darain. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.